Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, para orang tua, pernah nggak sih Anda berdiri di lorong supermarket, lihat deretan makanan bayi, dan malah jadi pusing sendiri? Atau mungkin ada rasa bersalah gitu pas lagi nggak sempet masak buat si kecil? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, yuk kita coba urai semua kebingungan itu dan fokus ke apa yang sebetulnya paling penting. Soalnya kan, sering banget nih kita dengar perdebatan ini. Makanan instan yang katanya praktis, lawan makanan buatan sendiri yang dianggap lebih alami dan murni. Rasanya kayak kita disuruh milih tim ya. Seolah-olah ini tuh pertarungan antara kubu yang baik dan kubu yang jahat. Tapi, pertanyaannya, emang sesederhana itu? Tunggu dulu. Ternyata mungkin selama ini kita salah fokus. Masalahnya itu bukan pada label instan atau buatan sendiri. Tapi kuncinya ada di sini nih. Komposisi nutrisinya, cara menyiapkannya, tingkat kebersihannya, dan juga variasinya. Nah, kalau kita paham ini, cara pandang kita bisa berubah total. Oke, sekarang ayo kita bedah dua asumsi paling umum. Pertama, katanya buatan sendiri itu pasti lebih aman. Eits, belum tentu. Kenyataannya bisa jadi malah kurang zat besi, atau ya ampun, cara kita nyiapinnya kurang higienis. Terus yang kedua, makanan instan isinya bahan kimia semua. Nggak juga, banyak loh yang justru sudah diperkaya nutrisi penting, meskipun ya kita tetap harus awas sama risiko lainnya. Jadi, kalau patokannya bukan lagi instan lawan homemade, terus apa dong? Nah sekarang, kita coba intip yuk kerangka berpikir yang dipakai para dokter spesialis anak. Ini bakal jadi panduan kita yang jauh lebih jelas. Nah, ini dia 5 pilar utamanya. Coba deh kita tanyain ke setiap makanan. 1. Gizinya cukup nggak? Ada zat besi sama proteinnya? 2. Aman nggak? Prosesnya higienis? 3. Teksturnya pas? Bisa bantu bayi belajar ngunyah? 4. Soal rasa gimana? Nggak ngebiasain lidah jadi suka yang manis atau asin banget kan? Dan yang kelima, variasinya ada biar risikonya minimal. Lupakan dulu deh bungkusnya, 5 pertanyaan ini yang paling penting. Oke, sekarang kita coba pakai 5 kacamata tadi buat lihat makanan bayi komersial atau instan. Apa sih plus minusnya kalau kita lihat dari sudut pandang para ahli? Sisi baiknya, jelas banget ya, praktis, gizinya terukur, dan seringkali sudah ditambah zat besi. Ini poin plus banget buat pilar nutrisi. Tapi, ada tapinya. Resikonya itu seringkali ada di pilar rasa, karena banyak produk yang terlalu manis. Dan juga di pilar tekstur, karena seringnya terlalu lembek, jadi nggak melatih anak untuk mengunyah. Dan ini bukan cuma asumsi loh, tapi sudah ada buktinya dari penelitian. Masalah gula berlebih ini serius banget, karena bisa bikin lidah anak jadi terkunci di rasa manis. Akibatnya, nanti dia jadi susah banget mau makan sayur atau rasa-rasa lain yang nggak manis. Jadi, kalau Anda memutuskan pakai makanan instan, ini aturan mainnya. Pertama, jadilah detektif label. Pokoknya cari yang tulisannya jelas, tanpa tambahan gula dan garam. Kedua, coba variasikan sumber karbohidratnya, jangan cuma sereal beras melulu. Dan yang ketiga, ini sering banget disepelekan, patuhi petunjuk penyajian dan penyimpanan. Ini penting banget buat keamanan. Sekarang, giliran makanan buatan sendiri. Kita akan pakai 5 pilar yang sama persis untuk menilainya. Ingat ya, tujuan kita bukan cari siapa pemenangnya, tapi biar kita paham risikonya di mana dan kelebihannya di mana. Kelebihannya, wah, jelas banget. Kita punya kendali penuh atas semua bahan, rasa, dan tekstur. Ini bisa jadi nilai plus untuk semua pilar tadi. Tapi ada 2 jebakan besar yang harus diwaspadai. Pertama, soal kebersihan, dari talenan, pisau, sampai cara menyimpan. Dan yang kedua, ini yang paling sering kejadian, yaitu kesenjangan nutrisi, terutama kurangnya zat besi dan energi. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah kesalahan paling fatal dan paling umum saat membuat makanan rumahan. Seringkali, karena niatnya baik, orang tua membuat bubur yang isinya cuma sayur dan buah, atau teksturnya terlalu encer. Hasilnya, bayi bisa kekurangan 2 hal paling krusial, kalori untuk tenaganya dan zat besi untuk perkembangan otaknya. Lantas, gimana caranya bikin makanan rumahan yang aman dan bergizi lengkap? Gampang. Pastikan setiap hari ada sumber protein hewani untuk zat besinya. Terus, jangan takut buat nambahin sedikit lemak sehat kayak minyak atau mentega buat nambah kalori. Naikkan level teksturnya pelan-pelan dan tentu saja kebersihan itu harga mati. Oke, jadi setelah kita lihat kedua sisinya, kayaknya kita bisa sepakat ya, kalau perdebatan instan versus buatan sendiri itu sebenarnya nggak relevan lagi. Yuk kita geser cara berpikir kita ke sesuatu yang lebih cerdas dan realistis. Nah, ini dia intinya. Daripada kita pusing mikirin pertanyaan lama yang cuma bikin terpecah belah, mending kita ajukan pertanyaan yang lebih baik. Nggak peduli makanannya instan atau buatan sendiri, tanyakan ini. Apakah makanan yang ada di mangkok ini memenuhi 5 pilar kesehatan tadi?
Dan inilah kesimpulan yang paling melegakan buat semua orang tua. Anda nggak harus memilih satu kubu. Faktanya, mencampurkan keduanya atau pendekatan hybrid seringkali jadi strategi yang paling cerdas. Ingat, tujuan kita bukan jadi orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang bisa konsisten memberikan nutrisi yang baik. Gini deh, cara mainnya biar gampang. Kalau lagi ada waktu dan tenaga, prioritaskan makanan buatan sendiri yang kaya nutrisi. Nah, untuk situasi darurat, pas lagi bepergian, atau sekedar butuh penyelamat, siapkan makanan instan berkualitas sebagai cadangan. Simpel kan? Terakhir, dan ini yang paling-paling penting, percayai insting Anda sebagai orang tua. Kalau berat badan si kecil serot naiknya, atau dia sering diare, atau kelihatannya lesu dan pucat, jangan ditunda-tunda. Segera hubungi dokter anak Anda. Anggap ini sebagai jaring pengaman terbaik untuk buah hati kita. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Coba deh, nanti pas makan malam, lihat makanan si kecil. Lupakan sejenak label instan atau buatan sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah makanan ini sudah memenuhi kelima pilar kesehatan yang kita bahas tadi? Karena pada akhirnya, cuma pertanyaan itu yang benar-benar berarti.